Sifat buruk para Libra ya. Gimana nih? Pasti banyak yang udah pada penasaran, dari kemarin udah banyak yang pada request di komen, "Ayo coba dibahas Libranya kapan nih Libra?" Ngantri-ngantri ya kan. Nah, gue udah siapin nih di sini 5 sifat buruk yang kemungkinan besar dimiliki oleh kebanyakan para zodiak Libra. Kita akan kupas tuntas di video kali ini, jadi jangan lupa di-like video kali ini, dan yang belum subscribe channel kami, tolong di-subscribe channel Early Theory Tarot di YouTube. Oke, mari kita mulai. Poin 1, Libra itu terlalu lempeng jadi orang ya. Jadinya mereka itu cenderung kadang-kadang kelihatannya mereka tuh rela banget disuruh-suruh atau didorong-dorong sama orang lain ya. Nah, yang perlu kalian ketahui ya, Libra itu dipimpin oleh planet Venus ya. Dan semua zodiak yang dipimpin oleh planet Venus, ada dua kan ya, Taurus dan juga Libra. Venus itu selalu berhubungan dengan harmoni, ya kan? Menjaga kedamaian, selalu berhubungan dengan matters of the heart ya, urusannya yang berhubungan dengan hati ya aja. Jadi kebanyakan kasus ya, mungkin nggak terlalu kelihatan ya di Taurus, tapi kebanyakan untuk para Libra. Mereka orangnya tuh cenderung agak nggak enakan, terutama dalam berinteraksi sosial. Jadinya mereka itu kadang-kadang lebih memilih untuk nurut, ya. Mereka lebih memilih untuk menurut atau lebih memilih untuk kayak, "Ah, udahlah kayak gue nggak mau berdebat," ya kan, "gue nggak mau berargumen, ya udah lu ngomong apa, ya udah iya gue enggak-enggak aja," daripada gue berargumen. Karena mereka selalu mencoba untuk menjaga kedamaian atau keharmonisan dalam sebuah interaksi sosial. Hal yang paling membuat para Libra itu merasa tidak nyaman adalah ketika mereka secara tidak sadar ya menyinggung perasaan orang lain atau merasa bahwa mereka sudah mencela opini seseorang. Hal inilah yang membuat mereka itu cenderung memprioritaskan perasaan orang lain ketimbang opini yang mereka miliki sendiri. Dan oleh karena itu, seringnya dalam sebuah grup pertemanan, para Libra itu sering dianggap sebagai antara mereka itu anak bawang ya, orang-orang yang nggak boleh disentuh, yang nggak boleh dicela ya, karena ya udah anak bawang gitu loh, nggak usah diganggu ya kan. Atau mereka itu selalu kelihatan sebagai orang-orang yang kesannya itu didorong-dorong sama orang lain. Bahkan di kebanyakan kasus ya, ada salah satu dari grup pertemanan saya di mana satu orangnya itu Libra dan cenderung dia tuh kelihatannya kayak sering dibully sama yang lain gitu loh, padahal sebenarnya nggak juga. Poin kedua, Libra itu memiliki kesulitan untuk berkomunikasi secara tegas atau lugas. Balik lagi karena Libra itu cenderung orangnya tuh nggak enakan ya. Jadi mereka itu selalu apa ya, selalu berpikir beberapa kali dulu tuh sebelum mereka benar-benar beropini atau membicarakan sesuatu. Jadi ya mereka tuh selalu terkesan ragu dalam berbicara atau dalam berkomunikasi. Bahkan ketika mereka itu sedang harus menjawab sebuah pertanyaan. Disinilah muncul nih ya stereotip ya bahwa Libra itu orangnya pelin-pelan, kesannya mereka tuh nggak bisa mengambil keputusan. Padahal sebenarnya mungkin memang benar kebanyakan Libra itu butuh waktu lebih lama untuk mengambil keputusan. Tapi bukan selalu karena mereka itu nggak tahu harus menjawab apa. Poin ketiga, Libra itu cenderung terlalu nyaman atau terlalu PW di fase PDKT. Dipimpin oleh planet Venus, ya Libra itu adalah zodiak-zodiak yang sebenarnya itu paling romantis ya, karena Venus itu selalu berhubungan dengan romansa, cinta, ya kan? Dan berada di dalam fase PDKT itu merupakan sebuah proses yang sangat menyenangkan untuk para Libra. Saking menyenangkannya, kadang-kadang itu mereka itu ngerasa mending terus berada di dalam fase PDKT daripada melanjutkan ke tahap yang selanjutnya. Karena kadang-kadang kalau misalnya udah lebih ke arah yang lebih serius, cenderung ya berdasarkan pengalamannya mereka jadinya lebih banyak masalah nih gitu ya. Ada banyak polemiknya lah, ada banyak konflik, kesalahpahaman dan sebagainya. Hal inilah yang membuat mereka itu cenderung lebih lama untuk yakin atau siap menjalani hubungan yang berkomitmen. Dan hal ini jugalah yang mulai membentuk sebuah stereotip ya di masyarakat, di mana kebanyakan Libra itu dianggap sebagai seseorang yang suka PHP, suka tarik ulur. Padahal mereka PHP atau tarik ulur ya bukan karena mereka itu sebenarnya tidak punya perasaan terhadap lawan main mereka, nggak selalu seperti itu juga. Tapi di kebanyakan kasus ya, seorang Libra itu seiring dengan berjalannya waktu, belajar bahwa kok lebih banyak damainya ketika mereka itu di fase PDKT dibandingkan ketika mereka itu berada di dalam hubungan yang udah full komitmen. Tentu saja ini adalah pemahaman yang nggak selalu benar dan nggak realistis ya. Karena ya ngapain kita jalani hubungan PDKT terus, ya kan? Pasti harus ada naik levelnya juga lah gitu. Nah, Libra itu harus belajar dan ini adalah salah satu pelajaran terbesar dalam kehidupan para Libra untuk menerima bahwa yang namanya konflik itu juga sebenarnya bisa membangun sebuah hubungan.
Yang namanya masalah atau perseteruan di dalam sebuah hubungan, itu juga bisa menjadi aspek pengikat antara satu dan yang lainnya. Tidak bisa kita pungkiri juga bahwa Libra itu adalah zodiak elemen angin ya, elemen udara kita bilangnya. Nah, udara itu sesuatu yang sangat sulit disentuh ya. Jadi dibandingkan dengan elemen-elemen lainnya ya, udara adalah elemen yang paling sulit untuk digapai, ya kan? Kita nggak pernah bisa nih menggapai udara, gimana caranya? Kita nggak bisa. Sulit untuk kita taruh udara ke dalam wadah. Begitu juga dengan kebanyakan zodiak elemen angin ya atau udara seperti Gemini, Libra dan juga Aquarius. Mereka adalah orang-orang yang terutama ya di dalam hubungan romansa itu paling sulit untuk diikat, paling sulit untuk kayak kita booking gitu kesannya ya. Karena ya itu mereka itu selalu memiliki aspek kebebasan yang memang nggak selalu bisa diganggu gugat sama orang-orang lain. Poin keempat, Libra itu kebiasaan memendam perasaannya mereka. Saat Libra itu sedang merasa kesal atau kecewa atau sedih, terutama jika kasus ini berhubungan dengan tindakan orang lain kepada mereka, para Libra-Libra ini akan lebih sering memendam daripada menunjukkan perasaan mereka. Hal ini karena beberapa poin ya. Nomor satu ya karena pada dasarnya ya, mereka itu tidak ingin memperpanjang masalah ya. Mereka tuh selalu berusaha supaya, aduh gue nggak mau drama intinya. Ya, itu para Libra itu seperti itu. Namun tanpa mereka sadari ya, perasaan itu akan terus menghantui mereka, iya kan? Semakin banyak hal yang kita pendam, semakin banyak unek-unek yang kita pendam dan kita simpan, itu lama-lama akan menjadi bom waktu. Namun kesulitan Libra untuk menunjukkan perasaan mereka secara jernih atau secara jelas ya, mau itu ke diri mereka sendiri ataupun ke orang lain, memang sangat terikat dengan elemen mereka juga ya, elemen udara. Dan ini adalah kesulitan yang dialami oleh semua elemen udara. Nggak cuma Libra, termasuk juga Gemini dan juga Aquarius. Di mana kebanyakan kasus zodiak elemen udara, itu kebanyakan hidupnya itu di otak, bukan di hati. Oleh karena itu, dalam hal menganalisa informasi secara rasional atau logika, Libra, Gemini, Aquarius itu ya udah top tier banget. Mereka ngerti lah, mereka gampang memahami. Namun, ketika berurusan dengan urusan hati, urusan perasaan, urusan emosionalitas, kebanyakan zodiak elemen udara justru jadinya mampet kita bilangnya. Ya, karena mereka nggak tahu bagaimana cara memahami apa yang mereka rasakan dan bagaimana cara mengkomunikasikan apa yang mereka rasakan tersebut. Nomor 5, para Libra itu memiliki kecenderungan untuk bergosip. Nah, sebelumnya kan kita udah sempat bahas ya bahwa oh Libra itu orangnya nggak enakan ya kan. Libra itu orangnya tuh ingin menjaga kedamaian, keharmonisan. Lah ini kenapa nih tiba-tiba dibilang Libra itu suka bergosip gitu ya? Kok kesannya bertolak belakang banget. Nah, ketahui perbedaannya. Libra itu tidak nyaman dalam melakukan konfrontasi secara langsung ya, direct nih kayak gue ngomong ke lu belak-belakan to the point di depan muka lu sendiri. Nah, itu sesuatu yang sangat tidak nyaman untuk para Libra. Namun, balik lagi ya, sesuatu yang dipendam kelamaan itu kan lama-lama akan menjadi bom waktu yang pastinya harus dikeluarkan gitu ya. Begitu juga dengan Libra gitu. Libra itu sebenarnya di dalam otaknya mereka itu ya banyak banget ide ya. Kebanyakan zodiak elemen udara itu idenya tuh banyak banget. Dan mereka harus selalu mencari cara untuk mengeluarkan ide-ide atau apa yang mereka pikirkan tersebut. Nah, di kasusnya para Libra, karena mereka itu bukan berarti mereka tidak berani ya, karena mereka tidak nyaman untuk mengkonfrontasi apa yang mereka pikirkan ke orang yang bersangkutan secara langsung, mereka cenderung memilih jalan belakang ya. Mereka cenderung memilih untuk kayak menyalurkan ya apa yang mereka pikirkan ini ke orang lain, selama orang lain itu tidak bersangkutan dengan apa yang mereka bicarakan. Dengan begitu, di otaknya mereka mungkin ya, di otaknya para Libra, mereka berpikir, "Oke, ini akan meminimalisir masalah akan terjadi," gitu ya. Ini akan meminimalisir, perdebatan atau konflik yang mungkin akan terjadi jika mereka ngomong ke orangnya langsung. Dengan bergosip pun, para Libra itu melihat ini sebagai cara untuk mereka mengumpulkan informasi supaya mereka bisa mengambil kesimpulan. Balik lagi, yang perlu kalian ketahui, Libra itu simbolnya apa? Timbangan ya. Mereka itu sebenarnya adalah zodiak yang paling adil, ya kan? Nah, ini nih, kadang-kadang orang kayak suka kayak pukul rata aja itu. Adil kok kayak gini, adil kok gosip, adil kok kayak gini. Ya, intinya begini, para Libra itu butuh informasi supaya mereka bisa menentukan apa sih yang benar dan apa yang salah. Namun kadang-kadang mereka itu enggan mencari klarifikasi dengan orang yang bersangkutan langsung. Oleh karena itu, mereka melihat aktivitas gosip ini sebagai cara untuk mereka mengumpulkan informasi supaya mereka bisa mengambil kesimpulan gitu loh, mengenai sebuah situasi atau mengenai sebuah karakter yang dimiliki oleh orang-orang di sekitarnya mereka. Intinya begitu tuh, 5 poin
5 sifat buruk yang dimiliki oleh para Libra. Tentunya pasti masih ada lebih banyak hal lain lagi ya, yang bisa jadi sifat buruknya para Libra ya. Kemungkinan besar kalian mungkin lebih tahu dari gua nih ya, terutama untuk kalian yang udah pernah banyak berurusan dengan para Libra di dalam hidupnya kalian. Jadi coba komen di bawah, ada nggak sih sesuatu yang belum sempat gua bahas ya di video kali ini, oke? Dan kalau kalian setuju atau nggak setuju, bisa juga komen di bawah ya. Next episode kita akan bahas zodiak yang paling kontroversial ya, kebanyakan orang itu kayak ada yang suka-suka banget, ada yang nggak suka banget gitu ya. Kita akan bahas sifat buruk para Scorpio, oke? Zodiaknya gue juga nih ya, kebetulan ya. Nah, jadi stay tune, jangan lupa di like video kali ini dan subscribe channel kami supaya kalian nggak ketinggalan episode selanjutnya. Oke? I will see you soon. Bye-bye.